Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Ibu senang ya melihat kalian dalam kondisi yang baik, sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan tetap ingat ya, di tengah situasi pandemi COVID, kalian harus menjaga kesehatan dengan menerapkan 3M. Dan yang lebih penting lagi adalah selalu semangat dalam belajar. Anak-anak, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, kita akan mulai dengan kegiatan doa agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembelajaran. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar diberikan kemudahan saat belajar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dina. Nah, untuk mengisi daftar kehadiran pada hari ini, silahkan kalian mengisi kehadiran melalui link Google Form yang telah Ibu bagikan pada grup WhatsApp kalian. Nah, karena pembelajaran akan dimulai, dimohon kepada semua peserta didik untuk mengaktifkan kameranya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya bagus. Nah, anak-anak, terkait pembelajaran hari ini, mungkin kalian ada yang masih ingat mengenai materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Izin ya, Bu. Ya, silahkan Citra. Minggu lalu kita membahas tentang tata kelola pemerintahan yang baik, Bu. Ya, betul sekali Citra, bahwa minggu lalu kita sudah membahas mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, lalu apa hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang materi partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Hubungannya dengan materi tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwasannya dalam keberhasilan seorang presiden atau kepala daerah yang mewujudkan sebuah pemerintahan yang demokratis dan inovatif, itu tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat Indonesia yang menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah. Nah, untuk sekarang Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Apa sudah terlihat anak-anak share screen-nya? Sudah, Bu. Ya. Ya, pertama-tama Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pematerian hari ini, yaitu mendemonstrasikan hasil analisis tentang kewenangan negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu menyaji hasil analisis tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Adapun untuk tujuan pembelajarannya, yaitu siswa dapat menyaji hasil analisis tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia melalui tayangan video, diskusi kelompok, dan presentasi. Nah, baik, sebelum Ibu lanjut pada penjelasan materi, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 orang untuk keperluan diskusi di akhir pembelajaran. Untuk pembagian kelompoknya Ibu juga telah kirimkan ya melalui grup WhatsApp. Silahkan kalian cek pembagian kelompok tersebut. Nah, untuk sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video. Silahkan kalian amati video tersebut. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Sebentar. Unjuk menolak Omnibus Law, rancangan Undang-Undang Cipta Karya di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur.
diwarnai aksi anarkis. Massa memberhentikan mobil berplat merah yang melintasi jalur para pendemo. Massa kemudian menduduki dan memukul mobil tersebut. Massa juga memblokir jalan dan sempat terjadi kemacetan sehingga polisi mengalihkan arus lalu lintas. Bahkan, massa juga membakar ban bekas di depan pagar kantor Gubernur Kaltim sebagai simbol kekecewaan dan amarah rakyat yang tertindas. Peristiwa ini merupakan bentuk kekecewaan massa akibat putusan DPR RI telah mengesahkan Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut pendemo, Undang-Undang Cipta Kerja yang mana RUU Omnibus Law dinilai sangat menyengsarakan para buruh. Salah satunya, para buruh dibayar sesuai dengan jam kerja mereka dan adanya penghapusan upah minimum sektoral. Bahkan, Omnibus Law UU Cipta Kerja dianggap melanggar hak asasi manusia karena tidak memberikan jaminan sebagai karyawan tetap. Massa juga berharap setelah aksi ini bisa bertemu dengan gubernur ataupun wakil gubernur untuk bisa menuntut dan menyuarakan aspirasi mereka. Itu saja seperti itu, karena dari beberapa poin seperti misalnya buruh dibayar sesuai dengan jam kerja mereka, seperti itu. Kemudian cuti haid dan cuti melahirkan tidak dibayarkan, seperti itu. Kemudian perusahaan berhak mengeluarkan para pekerja tanpa membayarkan pesangon. Itu kan merupakan beberapa poin-poin yang sangat merugikan bagi buruh-buruh yang bekerja di Indonesia. Meski demikian, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Makmur HAPK telah menyampaikan aspirasi para massa aksi sebelumnya terkait penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja sudah disampaikan ke DPR RI. Ya pada dasarnya kemarin aspirasi yang disampaikan kita sampaikan juga. Sudah kita sampaikan kemarin dari awal dari beberapa kelompok-kelompok. Tetapi ranahnya kan bukan kita. Itu. Harapan saya tentunya pimpinan pusat yang ada di sana lah yang berkomunikasi dengan pemerintah, dengan DPR RI dan sebagainya. Jadi bukan ranah di sini, Ketua ya? Ya bukan ranah sini. Tapi kalau aspirasi yang mau kita sampaikan, silahkan kita sampaikan. Seperti kemarin kita sampaikan kok. Sudah sampai ke Massa aksi ini berharap agar Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa direvisi secepatnya karena sangat bertentangan dengan Pancasila pada sila kelima. Ardi Wirya, Jasmine Jafar, Kompas. Nah, baik anak-anak, setelah kalian mengamati video tersebut, apakah ada yang bisa menjelaskan isi dari video tersebut menceritakan tentang apa? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Dwi. Video tersebut menceritakan tentang demonstrasi anarkis yang terjadi sebagai respon penolakan masyarakat terhadap RUU Cipta Kerja. Nah, tepat sekali ya Dwi jawabannya. Izin bertanya, Bu. Ya, Citra, silahkan. Mengapa dalam setiap kegiatan demonstrasi yang terjadi di Indonesia pasti selalu berujung anarkis? Terima kasih, Bu. Ya, bagus ya pertanyaannya dari Citra. Nah, sebelum Ibu menjawab, apakah dari kalian ada yang ingin menjawab pertanyaan Citra? Saya, Bu. Saya, Bu. Wah, kelas ini sangat aktif ya, rupanya Ibu senang sekali melihatnya. Nah, untuk sekarang yang pertama, silahkan Dina terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, Bu, menurut saya sebagian besar kegiatan demonstrasi yang telah terjadi di Indonesia berujung anarkis karena tidak memperhatikan nilai dan norma yang berlaku. Salah satu contohnya terlihat dari video tersebut, di mana para demonstran merusak fasilitas umum, membuat kemacetan lalu lintas, dan juga membakar ban di depan gedung DPRD, sehingga memicu keributan. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Dina. Nah, untuk sekarang silahkan kepada Dinda untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut saya, demonstrasi yang anarkis juga bisa dikarenakan adanya rasa kekecewaan masyarakat yang cukup dalam dan sebagai bentuk ketidaksetujuan masyarakat atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Bu. Oke, tepat sekali ya jawaban dari rekan-rekan kalian.
Namun meski begitu, tetap saja yang namanya berperilaku anarkis atau melakukan kekerasan itu tidak dapat dibenarkan karena dapat mengancam keselamatan orang lain. Apalagi aksi demonstrasi itu kan dilakukan di depan halayak umum, di mana banyak sekali orang-orang berkumpul di sana. Sehingga seharusnya dalam melakukan aksi demonstrasi atau menyampaikan pendapat itu berjalan dengan tertib, damai, dan santun sesuai dengan norma dan nilai-nilai Pancasila. Nah, baik. Untuk pemahaman lebih lanjut, Ibu akan memberikan pematerian mengenai partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Tolong kalian perhatikan pematerian dari Ibu ini dan catat poin-poin pentingnya saja. Nah, apakah sudah terlihat kembali PPT-nya? Sudah, Bu. Ya, baik. Nah, untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian partisipasi politik. Peran serta warga negara dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara individu maupun kolektif atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya. Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik ini mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas, sehingga menyebabkan bervariasinya partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara, dari mulai tingkatan yang paling aktif sampai pada tingkatan yang paling pasif. Nah, untuk selanjutnya ada pematerian mengenai masyarakat politik. Partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Adapun yang disebut dengan masyarakat politik adalah masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara, baik sebagai penyelenggara maupun pengawas kekuasaan negara, dan dalam bentuk institusi formal ataupun informal. Nah, berikut ada 10 ciri-ciri masyarakat politik. Coba di sini apa ada yang ingin membantu Ibu untuk membacakan ciri-ciri dari masyarakat politik? Izin Bu, saya ingin membacakan. Ya, baik Dwi, silahkan. Baik Bu, ciri-ciri masyarakat politik. Yang pertama, ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Yang kedua, memiliki sistem pemerintahan yang mengatur kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memiliki lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. Yang keempat, memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. Yang kelima, dapat menerima perbedaan pendapat. Yang keenam, memiliki kepedulian terhadap masalah yang dihadapi bangsa. Yang ketujuh, mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik. Yang kedelapan, patuh terhadap hukum dan menegakkan supremasi hukum. Yang kesembilan, membangun budaya politik yang demokratis. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan persamaan. Terima kasih, Bu. Ya, Dwi, terima kasih kembali ya. Nah, jadi anak-anak, tidak semua komunitas masyarakat itu dapat disebut sebagai masyarakat politik. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut sebagai masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memenuhi atau memiliki beberapa ciri-ciri sebagaimana yang telah disebutkan tadi oleh Dwi. Nah, sebagai contoh, ciri yang pertama itu adanya kelompok yang memerintah dan diperintah. Nah, masyarakat Indonesia ini dapat dikatakan sebagai masyarakat politik karena dalam penyelenggaraan urusan negara, di negara Indonesia terdapat pemerintah sebagai kelompok yang memerintah dan masyarakat sebagai kelompok yang diperintah. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Dinda. Bagaimana tanggapan Ibu terkait warga negara yang bertindak apatis atau tidak ikut serta dalam kegiatan politik? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Dinda. Coba sebelum Ibu menjawab, apakah dari kalian ada yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait pertanyaan Dinda? Saya, Bu. Ya, Citra, silakan. Menurut saya, warga negara yang bertindak apatis itu tidak memahami hakikat warga negara.
hakikat warga negara sebagai dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Begitu, Bu. Ya, tepat sekali pandangan dari Citra, bahwasanya bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban warga negara, partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang berkesadaran politik tinggi dan baik. Nah, sampai di sini apa kalian paham, anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik. Ya, untuk selanjutnya, pematerian terakhir ada mengenai bentuk partisipasi dan perilaku politik di berbagai lingkungan. Nah, anak-anak, partisipasi politik itu dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Nah, partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku di Indonesia, yaitu yang pertama, harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yang kedua, kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga, berlandaskan pada norma-norma sosial, yang keempat, kepada peraturan perundang-undangan terkait, dan yang kelima, peraturan sekolah atau desa. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, sekarang Ibu akan menugaskan kepada kalian untuk berdiskusi secara berkelompok dan mencari contoh partisipasi masyarakat dalam sistem politik di Indonesia yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Di antaranya boleh di lingkungan sekolah, boleh di lingkungan masyarakat, ataupun boleh di lingkungan negara. Ibu izin bertanya. Ya, silakan Dina. Kenapa? Berapa lama ya waktu diskusinya? Ya, Ibu akan memberikan kalian waktu 5 menit untuk berdiskusi. Dan setelah diskusi selesai, silahkan kalian mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik anak-anak, waktu diskusi telah habis. Ibu persilahkan kepada perwakilan kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusi. Dimulai dari kelompok 1 yang diwakilkan oleh Dwi, silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami membahas tentang contoh partisipasi warga negara dalam sistem politik di lingkungan sekolah. Salah satu contohnya yaitu adanya penyelenggaraan pemilihan ketua OSIS yang dilaksanakan secara demokratis dan transparan. Demokratis di sini berarti bahwa seluruh siswa di sekolah sangat diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dengan mengikuti kriteria dan prosedur pencalonan yang ditetapkan oleh sekolah. Sedangkan yang dimaksud transparansi dalam proses transparansi yaitu dalam proses perhitungan suara dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh elemen masyarakat di sekolah. Terima kasih, Bu. Ya baik, bagus sekali ya hasil diskusi dari kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, lanjut kepada kelompok 2, Ibu persilahkan kepada Dinda sebagai perwakilannya. Baik Bu, dalam forum diskusi, kelompok 2 membahas terkait contoh partisipasi politik warga negara di lingkungan negara, yaitu demonstrasi. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pendapatnya atas kebijakan pemerintah di depan halayak umum. Adapun mengenai tata cara melakukan demonstrasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum antara lain, yang pertama, wajib memberikan surat pemberitahuan unjuk rasa atau demonstrasi secara tertulis kepada Polri, paling lambat 3 kali 24 jam sebelum kegiatan dimulai. Yang kedua, penyampaian surat diberikan oleh pemimpin atau penanggung jawab kelompok demonstrasi. Yang ketiga, dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum kecuali di lingkungan Istana Kepresidenan, tempat ibadah, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu dilarang membawa benda-benda yang membahayakan keselamatan umum. Ya bagus kelompok 2.
Hasil diskusi kalian ini dapat menambah wawasan teman-teman lainnya mengenai tata cara demonstrasi yang sesuai dengan undang-undang. Kita berikan tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Nah, baiklah anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Ada, Bu. Nah, baik, jika tidak ada, siapa di sini yang ingin menyimpulkan pematerian pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Citra. Jadi, partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara. Maka dari itu warga negara berhak ikut menentukan isi keputusan politik. Sekian. Ya, bagus sekali. Terima kasih Citra. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan refleksi atas pematerian hari ini. Bahwasanya sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki kesadaran berpolitik yang tinggi. Karena dengan berbagai bentuk partisipasi dan perilaku politik yang dilakukan oleh warga negara dapat memperkuat sistem politik di Indonesia. Sebagai penutup, Ibu ingin kalian mengerjakan soal pilihan ganda pada link Google Form yang telah Ibu bagikan di grup WhatsApp kalian. Nah, silahkan kerjakan soal tersebut dengan jujur setelah kegiatan pembelajaran melalui Zoom meeting ini berakhir. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai bertemu di minggu depan. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.